Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada teman-teman ataupun rekan-rekan mahasiswa sekalian. Pada pertemuan kali ini, melanjutkan pertemuan yang kemarin, kita belajar tentang proyeksi Eropa. Setelah kemarin itu kita menggambar, ada mulai dari etiket gambar, huruf, garis, dan berikutnya. Yang berikutnya, pertemuan kali ini adalah proyeksi Eropa. Untuk proyeksi Eropa, gambar teknik, rekan-rekan mahasiswa sekalian, nanti kita akan lanjut setelah ini pada slide berikutnya. Jadi apa sih itu proyeksi Eropa? Nah, proyeksi Eropa itu adalah proyeksi sudut pertama. Jadi ada nanti itu ada proyeksi Eropa dan ada proyeksi Amerika. Memang yang paling laris di pasaran adalah proyeksi Eropa. Karena nanti itu adalah yang mana ada 3 sudut pandangan. Disebut juga proyeksi kuadran 1. Itu sama saja seperti proyeksi Eropa yang kita maksudkan tadi. Disebut juga merupakan metode standar gambar yang digunakan di Eropa dan banyak negara di dunia. Nah, kemudian posisi objek ini diproyeksikan ke bidang gambar yang berada di belakang objek, menciptakan tata letak yang unik dan khas. Kemudian, arah pandangan untuk proyeksi Eropa ini itu menghasilkan arah tampak depan, samping, dan atas. Berbeda dengan proyeksi Amerika. Itu dia tentang arah gambar. Nah, untuk perbedaan proyeksi Eropa dan Amerika ini adalah untuk proyeksi Eropa terlebih dahulu, objek berada di kuadran pertama ataupun atas kanan. Bidang proyeksi di belakang objek, lalu tampak atas di bawah tampak depan, lalu tampak kanan di kiri tampak depan, standar ISO di Eropa. Kemudian, kalau ISO itu mudah-mudahan masih hafal ISO itu apa? ISO itu adalah International Standard Organisasi. Proyeksi Amerika. Untuk proyeksi Amerika itu objek berada di kuadran ketiga. Kemudian bidang proyeksi di depan objek, lalu kemudian tampak atas, kemudian tampak kanan, tampak depan, dan ini lebih populer di Indonesia dan Amerika, katanya seperti itu. Nanti kita akan contohkan juga untuk proyeksi Amerika, tetapi di materi yang berikutnya. Nah, kita perhatikan untuk ilustrasi kotak kaca proyeksi Eropa. Ini adalah contoh gambar untuk proyeksi Eropa. Objek dalam kaca, bayangkan objek ditempatkan dalam kaca transparan dengan bidang 6. Lalu proyeksi bidang belakang, hasil proyeksi. Nah, kita perhatikan saja gambarnya. Jadi ini adalah contoh proyeksi Eropa, teman-teman sekalian. Nah, untuk gambar objeknya yang ada di tengah ini sudah. Kemudian untuk gambar yang atas itu adalah objek pertama. Jadi itu dia terbagi ke dalam 3 sudut pandang. 1, 2, 3, dan ini adalah tampak depan. Kita perhatikan teman-teman sekalian, rekan-rekan mahasiswa. Untuk tampak depan itu adalah ini yang tampak depan. Gambarkan dia seolah-olah kita berada di depan. Lalu yang 2 ini adalah yang tampak yang ini dan gambar yang ini. Jadi ini tuh tidak tampak dan ini tidak tampak. Lalu berbeda lagi dengan tampak samping. Untuk tampak samping kita perhatikan yang sudut yang satu, yang ini dia tergambar, lalu yang 2 ini, lalu yang 3 adalah gambar ini. Nah, berikutnya tampak atas. Untuk tampak atas kita perhatikan ini ada 5 kotak. Kita perhatikan ini tampak atas 1, 2, 3, 4, dan 5. Selebihnya itu tidak tampak. Walaupun seolah-olah dari sini kita bisa melihatnya begitu. Tetapi dia itu apabila kita tampak berada di atas, kita hanya menampakkan ini 1, 2, 3, 4, 5. Itu dia kira-kira untuk ilustrasi proyeksi Eropa. Untuk prinsip kerja proyeksi Eropa ini memahami bagaimana pandangan objek ditransformasikan menjadi gambar, kemudian teknik yang diakui akurat dan terstandar, lalu pandangan depan ini terlihat dia seperti objek yang sebelumnya adalah referensi pertama. Berikutnya adalah pandangan atas dan pandangan samping. Seperti yang kita jelaskan tadi, dia hanya
ada 3 pandangan berbeda dengan Amerika nantinya. Nah, kalau misalnya kita perhatikan, ini adalah simbol proyeksi Eropa pada teknik gambar. Kita perhatikan kalau misalnya ada segi 4 seperti ini, dia berbentuk corong agak besar di depannya, lalu ada melingkar, itu adalah pandangan pertama, first angle protection. Kemudian ada yang bulatan seperti ini, lalu dia ada di belakang, ini adalah yang gambar berikutnya. Simbol sudut pertama, simbol proyeksi Eropa berupa 2 kerucut dengan posisi khusus kerucut kecil di sebelah kiri bawah, kerucut besar di sebelah kanan atas, dilingkari dalam bentuk lingkaran seperti ini. Nah, simbol ini wajib dicantumkan di kop gambar atau etiket gambar. Ini untuk teknik kita nanti tuh memeriksa ini sebenarnya pandangan atas, bawah, samping ataupun apa dia seperti itu. Nah, kemudian cara membaca gambar proyeksi Eropa. Pertama sekali itu identifikasi terlebih dahulu gambar tampak depan. Mulailah dengan mencari tampak sebagai referensi utama, biasanya menampilkan bentuk paling representatif dan objek yang dari depan kita perhatikan. Kemudian, lokasi tampak atas seperti apa kira-kira. Berikutnya, posisi tampak samping seperti apa apabila kita memang melihat ke samping. Lalu hubungkan proyeksi tersebut. Berikutnya jangan lupa latihan rutin. Mudah-mudahan bisa. Nah, rekan-rekan mahasiswa, kita lanjutkan lagi. Ini adalah contoh proyeksi Eropa. Perhatikan dengan seksama tata letak dan posisi masing-masing seperti contoh berikut. Ini kalau misalnya kita lihat gambar balok yang kita perhatikan ini, amati bagaimana berada di bawah tampak depan dan tampak samping kiri. Ini adalah ciri khas proyeksi sudut pertama. Jadi ini tuh adalah posisi gambar apabila serong ke kiri. Nah, yang kita perhatikan untuk proyeksi Eropa yang kuadran 1 itu mempunyai ataupun kita bisa menggambarkan 3 pandangan. Ada tulisan bottom berarti bawah nih, bawah seolah-olah gambarnya seperti ini. Kalau misalnya dia agak dibuka, ini adalah pandangan isometrik. Kemudian ini adalah sebelah kiri. Nah, 1, 2, 3 left. Kemudian front dari depan. Nah, ini dia tampak depan dia seperti ini. Kemudian dari atas top. Nah, ini dari atas. 1 yang tampak, 2, 3 dan 4 yang sebelah depan. Berikutnya, kelebihan dan kekurangan proyeksi Eropa ini. Kelebihannya itu seperti yang kita perhatikan, standar internasional, diterima standar ISO di Eropa dan banyak negara, lalu memudahkan kolaborasi teknik global, tetapi mempunyai kekurangan juga. Kurva pembelajaran tata letak gambar lebih sulit dipahami oleh pemula yang belum terbiasa mengkonversikan ini. Lalu detail presisi, lalu konsistensi logika. Jadi memang kita itu berpikir sebenarnya. Makanya nanti ada tugas yang saya buat nanti kita perhatikan nanti di job sheet di halaman 54. Nanti ada situ contoh ataupun gambar 1 sampai 9. Nanti kita akan latihan berikutnya. Lalu berikutnya kekurangannya itu waktu adaptasi, keterbatasan, lalu studi kasus gambar teknik. Ini yang bisa kita lihat. Nah, tips menguasai teknik gambar proyeksi Eropa, latihan konsisten, nanti coba kita latihan dulu. Kemudian visualisasi 3D, pelajari standar, gunakan alat bantu. Makanya ketika kita menggunakan alat bantu, kita kan sudah masuk ke dalam mistar juga, ada situ mistar segitiga dan mistar yang kemarin yang kita suruh bawa. Lalu bandingkan proyeksi, buat gambar yang sama, lalu dalam proyeksi untuk memahami perbedaan dan tata letaknya. Berikutnya, terima kasih. Sepertinya itu saja. Ini adalah tugas ataupun latihan kita berikutnya. Untuk tugas dikerjakan di rumah. Silakan buka
di job sheet gambar halaman untuk halaman 54. Kemudian jangan lupa pada saat kita menggambar nanti gunakan etiket seperti biasa. Lalu silakan gambar tersebut di buku kita, digambar kembali tugas tersebut. Kemudian gambar yang sudah ada kita gambar, di bawahnya silakan digambar diproyeksikan kuadran 1 atau tampak depan, atas, dan samping sesuai informasi yang tadi. Oke, kira-kira adakah pertanyaan? Apabila ada pertanyaan nanti silakan saja ditanyakan ataupun di chat saja. Terima kasih.Bil Taufiq wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.